warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, yang saya hormati Bapak Ibu Karya SD Negeri 1. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan kabar yang terkabul. Bapak Ibu, di sini nanti saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata dari petugasan saya mengikuti program pendidikan guru gerak Bapak Ibu. Nah, namanya aksi nyata modul 1.4, temanya budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif? Pernah ya? Budaya positif seperti apa? Nah, ini nanti akan sedikit saya kupas, saya sampaikan, dan mungkin juga saya kaitkan dengan diri saya yang sudah saya lakukan mengimplementasikan budaya positif tersebut, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Ini ya, nah, saya sampaikan tema utama kita Bapak Ibu, yaitu paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Baru sering. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran di PGP itu di sana dikenalkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Nah, teori kontrol ini sebetulnya sering kita lakukan dan kita yakini, padahal keyakinan kita itu ternyata sudah tidak tepat. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata guru mengontrol itu hanya ilusi. Karena apa Bapak Ibu? Setelah murid itu dikontrol, belum tentu murid itu sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu praktekkan, misalnya kita menggenggam sesuatu, misalnya saya menggenggam sesuatu, atau Pak Hayati coba Pak, saya kita praktekkan, Pak Hayati menggenggam sesuatu. Bayangkan genggaman yang digenggam Pak Hayati itu sesuatu yang sangat berharga Pak Hayati. Jadi genggam. Nah, Muhammad itu kata kosong. Genggam tuh. Nah, bayangkan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian sudah ya Pak ya. Kemudian saya meminta Pak Hayati tolong buka genggaman jenengan. Boleh. Sekali lagi bayangkan itu sesuatu yang sangat berharga. Paham ya Pak ya? Sesuatu yang sangat berharga. Coba atau Pak Joko lah. Coba bayangkan itu sesuatu yang sangat berharga dan perlu dilindungi Pak Joko. Ya. Coba buka genggaman tangan Pak Joko itu. Coba dibuka. Dibuka ini sambil diungkap kayak itu. Artinya apa? Itu Pak Ibu. Artinya apa? Ternyata ini nah, guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Artinya apa? Sebetulnya yang bisa mengontrol murid itu ya murid itu sendiri sebetulnya. Kalau Bapak Ibu, contohnya ini kasusnya si siapa? Kelas B. Pak Suradi itu ini mengontrol Uncok. Nah, ini nyatanya apa yang terjadi? Gimana Pak Suradi? Itu hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya juga kan sebaliknya Bapak Ibu. Jadi penguatan positif kita terhadap murid itu akan bermanfaat pada contohnya Pak Yati biasanya mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan. Anak-anak kita sebagai murid umat Islam kita juga harus mengerjakan kegiatan ibadah sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah anak benar-benar mengerjakan sholat 5 waktu itu Pak Yati? Belum tentu kan? Ya. Itu makanya itu hanya ilusi sebenarnya. Berarti nek ngoten kula tambahan sahawa ya yang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga belum tentu.
Bahkan sebaliknya, ketika murid itu dibuat merasa bersalah, nah ini dampak negatifnya malah justru lebih besar. Orang tahu nih, nek kaya ngono iki kira-kira kepiye kowe ngerti ibu. Tiwas di sekolah ki saben dulu diurek-ureki tekan sekolah itu perilaku kaya ngono wae bisa seperti itu. Artinya murid itu diberi kritik merasa bersalah. Akhirnya apa? Bisa terjadi bapak murid itu menjebakan menjadi murung, kemudian minder dan seterusnya. Iya betul? Nah itu. Maka itu hanya ilusi ketika dengan melakukan seperti itu akan mengatakan karakter itu dikatakan sebagai ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melakukan seperti tadi ya. Ini tadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga tidak akan efektif di dalam jangka panjang. Ini singkat saja Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga nanti jadi. Kemudian selanjutnya mana disiplin Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara sebetulnya sudah mengutarakan apa itu tentang kedisiplinan. Bahwa disiplin itu, ini kata Ki Hajar ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Sakjane disiplin sing apik iki saka awake dhewe. Ning nek kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan kita sendiri, nah ini wajiblah orang lain yang bisa mendisiplinkan kita. Ini kata diajar. Maka disiplin diri itu berarti mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai universal. Begini Bapak Ibu, sebetulnya disiplin yang hakiki, ya disiplin yang hakiki itu adalah disiplin diri, ya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu apa Bapak Ibu? Nilai-nilai yang sudah disepakati seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Misalnya contoh kecil. Misalnya memukul teman, itu kan melanggar nilai-nilai universal karena tidak sesuai nilai, misalnya mengasihi teman, mencintai sesama dan seterusnya. Itu nilai universal. Kebersihan itu juga nilai universal. Contoh. Berbuat baik dan seterusnya. Itu contoh-contoh nilai universal. Nah, kalau di dalam pendidikan kita di Indonesia, kita mengenal profil pelajar Pancasila. Ini satu di antara beberapa nilai-nilai universal yang sudah disepakati. P5 itu. P5 tadi sudah disampaikan Bu Ira juga. Ada 6 elemen, mulai dari beriman sampai kreatif itu. Yang sebetulnya juga sudah kita lukiskan di dinding itu Bapak Ibu. Itu namanya nilai-nilai universal. Semua orang sepakat, nek ini HP, kan tidak ada orang yang mendebat gotong royong itu jadi melek. Kan sudah tidak ada perdebatan di sana. Karena dengan gotong royong akan menimbulkan nilai karakter yang baik pada siswa. Tolong menolong dan seterusnya. Mosok nolong konco niku ra oleh. Kan gitu. Bahkan di dalam nilai-nilai keagamaan pun kan ditekankan hal seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Ini begini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kita refleksi diri juga di sini. Ini sering disampaikan oleh Pak Surati. Bagi saya ini makanya bersihkan ya Pak Surati. Nah, ini kita dengan teori motivasi. Motivasi itu ya tumbuh atau timbul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya, Bapak Ibu itu mangkat legasi mergo Pak Yedi ini mangkat legasi mergo
LP-nya men ojo dipotong. Nggih betul Pak. Nah, ini betul. Hukuman ora disiplin. Nek absen pinjere ke jam 8, kinerja Pak Yati dinilai kurang misalnya. LP-nya dipotong gitu berarti. Lah, ini motivasi yang pertama ini. Itu motivasi juga sebetulnya. Tapi motivasi yang rendah, Bapak Ibu. Motivasi yang rendah. Hanya karena itu. Karena hanya itu, gitu Pak. Ya, karena ada motivasi tadi, takut ada hukuman tadi. Nah, hukuman itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Pak Yadi dipotong LP nih, jadi orang nyaman. Gimana Pak Yadi? Oh, dipikir yang mestinya 900.000 kok jadi 600 kan menimbulkan keresahan. Nah itu. Lepeng aja deh. Satu ini data ya Pak. Yang kedua, motivasi itu timbul karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh siswa itu wajib belajar, main pinter, sesuk juara main itu buku. Nah, iya kan? Efeknya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu guru itu tidak menerapkan hadiah, aku saya dong, saya menang kalah itu hadiah, gimana? Jadi itu motivasi itu karena ini untuk mendapatkan imbalan atau hadiah itu motivasi yang lebih baik dari yang pertama tadi, tapi masih tergolong rendah Bapak Ibu. Nah yang ketiga Bapak Ibu dalam teori motivasi itu untuk menjadi orang termotivasi itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh begini Bapak Ibu, Bapak Ibu itu ketika berangkatnya pagi, pulangnya itu sesuai jam karena ingin menghargai dirinya sendiri. Menghargainya bagaimana? Saya itu kalau pulang sebelum jam yang telah ditentukan, berarti saya itu termasuk orang yang bersalah misalnya, kan betul? Nah, agar saya tidak menjadi orang yang bersalah, saya ingin menghargai diri saya sendiri. Misalnya berangkat dan pulang tepat waktu. Entah itu yang atur, ada sanksi ataupun tidak ada sanksi. Bapak Ibu itu memang sudah punya keyakinan sendiri. Jadi tidak punya keyakinan dari dalam diri atau kalau dalam teori motivasi itu Bapak Ibu dikatakan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor orang lain. Wah, aku rapi enak yang pamit di sini misalnya seperti itu. Itu namanya faktor dari luar, faktor ekstrinsik. Nah, itu tidak masuk yang ketiga ini. Nek misalnya saya contohnya saya sendiri. Saya pulang ini makan tiaran, jadi kebetulan orang sholat benar juga. Sebetulnya mestinya yang saya rasakan itu, saya itu menjadi orang yang merasa bersalah tadi Bapak Ibu. Buatan mergo aku, buatan kepenak kali Bapak Ibu itu buatan. Wah saya itu Mbak Rina misalnya. Saya itu berangkat. Berusaha berangkat pagi karena aku jangan pernah enak ya loh Pak guru misalnya aja mergo orang kepenak kan lho Mbak Rina karena ini dengan sendiri artinya jenengan ini kalau tidak sesuai dengan peraturan berarti jenengan sebetulnya tidak menghargai dirinya sendiri, tidak memposisikan diri sebagai orang yang taat disiplin gitu katanya. Ini contoh loh Pak, contoh film baru loh. Ini contoh. Ini saya juga masuk flashback pada di saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam tadi saya sampaikan teori motivasi, kemudian ada hukuman, penghargaan tadi sudah sampaikan, kemudian restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaikan kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya. Begini Bapak Ibu, Uncok itu melakukan kesalahan, sing paling apik itu ora dihukum, ora diberi sanksi, tapi diberikan restitusi. Restitusi apa? Nanti saya sampaikan juga di belakang Bapak Ibu. Jadi menyadarkan murid, restitusi itu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat mengatur dirinya sendiri, dapat memanajemen dirinya sendiri.
puncak ini oleh bocah kaya ngono kuwi ketika diberikan restitusi, akhirnya si anak yang bersangkutan itu akan sadar akan apa yang sudah dia lakukan, bagaimana dia memanajemen diri, bagaimana akan bertingkah laku selanjutnya dan seterusnya. Itu namanya manajemen diri. Nah, caranya bagaimana? Nanti akan dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Cara treatmentnya gitu. Ini di belakang rasa. Nah, ini juga sebetulnya waktu di barang satu pun sebenarnya sudah saya praktekkan juga Bapak Ibu. Sudah saya terapkan bagaimana menerapkan restitusi itu. Contohnya seperti ini. Ini saya foto dengan anak saya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok harus kita lakukan restitusi? Kita mengingat sebetulnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kalau menurut teori 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup, jelas. Maka segala sesuatu pasti dia lakukan. Nyolong, mencuri, mungkin karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dia tidak punya pekerjaan misalnya. Maka dia melakukan pencurian. Perilaku menyimpang mencuri itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak berperilaku menyimpang mungkin karena dia itu butuh rasa kasih sayang. Karena di rumah tunggal itu oke, adine iki baru kelas 3, adine wis loro misalnya. Kan biasanya kan anak yang pertama itu kan agak kasih sayang kurang karena harus dibagi dengan adik-adiknya. Makanya pelampiasannya di sekolah. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan butuh diakui. Nah, kebebasan, kesenangan, motif dulu itu kan kalau di ajaran baru untuk Melayu kan pagar itu Mas satunya. Si Daniel. Kita tidak tahu ya sebenarnya permasalahannya apa. Tapi mungkin juga karena dia butuh kebebasan. Kalau di sekolah mungkin karena rumah sana sebenarnya begitu sudah banyak bagus sekali menciptakan suasana yang menyenangkan dan seterusnya. Mungkin karena di sekolah mungkin karena awal-awal ya waktu di TK mungkin bisa susah. Itu merasa tertekan loh. Jadi banyak atau di rumah ya. Terus di sana nggak pernah main anaknya. Nah itu dikurung di rumah ternyata kalau di sekolah malah enggak kok. Nah pelampiasannya di sekolah. Ada yang sekolah pripun mulai orang karena dia butuh kebebasan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menjumpai perilaku menyimpang pada siswa, itu karena siswa itu hanya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya tadi. Coba keluar. Makanya begini Bapak Ibu, agar motivasi anak ya di dalam kegiatan pembelajaran dasarnya itu sesuai apa yang kita harapkan. Salah satu caranya misalnya dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah lakukan dulu ini. Nah, mengapa keyakinan kelas kok tidak aturan kelas saja? Kan Bapak Ibu menerapkan aturan gitu. Ada tata tertib. Itu namanya aturan. Karena apa harapannya? Seorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Intinya begini Bapak Ibu. Anak itu sekali lagi ketika motivasi instinknya itu tumbuh, itu akan tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan apa yang dia yakini itu daripada menjalankan peraturan yang ada. Nah, peraturan ini ketika tidak ada pemantau, nanti kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Nah, gurunya yang buat enten, murid akan melakukan sesuai kehendaknya. Contoh, misalnya perilaku menyimpang di kelas itu apa Pak Bu? Yang sering dilakukan. Nah, misalnya tidur di waktu jam pelajaran misalnya. Gitu. Bareng di dalam dunia keluar
Dalam guru iki keluar, suatu yo karena penting ngantuk ya. Terus ngoten iki. Aturannya tidak boleh. Mergo guru niku ora yang dia akan lakukan. Ketika gurunya nah, dia itu mengerjakan sesuai aturan itu karena ada pemantaunya, ada gurunya lagi. Makanya sebetulnya lebih baik menggunakan keyakinan daripada peraturan. Nah, prosedurnya ini yang sebenarnya juga sudah saya lakukan juga Bapak Ibu waktu mengajar itu, dan langkah-langkahnya nanti monggo nanti juga bisa Bapak Ibu terapkan seperti yang sudah saya terapkan. Mengajar murid bertukar pendapat tentang pelatihan yang perlu diperhatikan. Jadi gini, bro, jane iki pengen jadi bocah sing kepiye to? Anak-anak itu loh, Bapak Ibu, pasti bisa menjawab. Pak, saya itu ingin jadi anak yang pintar. Itu biasanya di awal pelajaran. Monggo nanti bisa diterapkan juga. Saya tuh ingin jadi anak yang pandai, Pak. Terus kan main pandai terus pengen langkahmu mau seperti apa? Lagi belajar dan seterusnya. Nah, terus suatu saat Bapak Ibu, ketika anak itu berperilaku menyimpang, dia itu menengok, ini ngomong kok, Pak, perlu jangan salah. Itu pernah saya lakukan. Anak itu pas sadar akan apa yang dia lakukan. Jadi anak itu sebetulnya tahu nek niki jan iki tidak sesuai apa yang dia yakini. Paling tidak seperti itu. Jadi bersurat pendapat ini meminta pendapat murid ini. Terus kemudian mencatat semua masukan, mengganti kalimat. Nah ini mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya contohnya tak hilang. Contohnya kan Bapak Ibu. Misalnya ini kok di depan padasan itu kan ada lantai, ya nggak tahu. Kalau biasanya sok jiblok ini. Misalnya agar lantai itu tetap bersih, nah misalnya dibuat larangan, jangan menginjak kaki kotor di lantai. Nah, tidak, tapi kita arahkan ketika menginjak lantai di depan community, pastikan kakinya bersih. Kur diganti kalimatnya. Kur namun hanya diganti kalimatnya. Jadi tidak menginjak dengan kaki kotor, tapi menginjak lantai dengan kaki yang bersih. Contohnya ngomong ini misalnya, tinjau kembali, bablas itu. Tinjau kembali curah pendapat dan meninjau kembali apa yang sudah disampaikan anak tadi. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas kemudian ditandatangani. Wes setuju kapan oleh? Setuju Pak, dan ditandatangani. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan juga itu dan dibuat ditaruh di dinding Pak. Oh, Ibu Bibi sudah ya? Wah ini bisa diganti. Iya Pak. Saya putih. Ruang kelas. Tata tertib yang selesai selatan. Oh ini, nah ini. Jadi buatlah kalimat yang simpel saja. Mungkin jangan cukup 3-7 kalimat saja tidak masalah. Yang mudah diingat oleh siswa. Apa yang ingin diinginkan sesuatu apa atau jadi ini? Mesti bocah ini ngomongnya sampai ke Bapak itu. Orang mungkin, Pak kalau pengen malih betul mungkin. Pasti dia itu ingin melakukan sesuatu yang sebetulnya juga sudah tahu. Contohnya kalau Bu Bibi ini apa ini? Nah ini membantu sesama misalnya, ya kan? Membantu kapanpun kita bisa. Nah, boleh seperti itu. Itu namanya kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian untuk mengimplementasikan itu kan banyak Bapak Ibu tindakan yang kita lakukan. Nah, nanti monggo Bapak Ibu juga bisa tiru, bisa laksanakan di atau baru. Nah sekali lagi ini adalah 5 posisi kontrol seperti tadi saya singgung bahwa Bapak Ibu itu sebetulnya di dalam mengontrol murid itu ada 5 kategori Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu itu dikatakan sebagai seorang penghukum. Penghukum ini cirinya nek pengbocah niku nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk. Iki wes
Uncap meneh. Wes saiki mesana kalau mandi ya. Ini penghukum bahasa penghukum. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengontrol murid yang seperti itu, hasilnya apa? Murid itu pasti marah dalam dirinya. Memang betul jungkape. Dia ki betul. Orang putranya jadi sama sini. Ini mana? Dia pasti akan marah. Memarahi anaknya jurawan ini diungkapkan. Karena semakin misalnya dia ingin marah, dia takut gurunya itu soal galak, marah dan mendalam, dan mendendam. Hati-hati untuk Pak Surati tetap galak. Bersifat agresif. Bapak Ibu, kalau ini saya percaya ini, bocah saya galak, saya agresif Bapak Ibu. Saya itu mungkin saya membandingkan pola asuh saya dengan saudara saya. Mbak Ayu mungkin menganaki wah, perang. Buta malah saya mendiras. Gitu Pak. Kebebal itu. Nenek anak kula sasa tahun nek ngono medal sesuai dengan itu. Akan semakin tidak agresif. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu itu dalam mengontrol siswa dapat dikatakan sebagai pembawa rasa bersalah. Cirinya, iki nadane guru itu memelas, lalu sedih, bahasa tubuhnya itu terus meramal lagi. Siapa Pak? Ini sebaliknya ya, sebaliknya. Ini Mbak Rina. Artani mulai besar aku dan kayak ngono. Itu masalah bisa. Contohnya gini Mbak, misalnya dengan mau membimbing Hanif neng omah, ora gelem sinau apa, wis darane nakal lah. Artani nek kaya ngono kita supaya besar kayak Toni kaya ngono. Itu contoh membuat rasa bersalah. Kira ini buat ibu-ibu. Akhirnya apa? Tadi saya singgung, anak bisa menjadi ini Pak. Murid merasa bersalah, murung, minder, iya. Akhirnya tidak ada motivasi juga. Kemudian murid dikontrol sebagai teman. Nah, nada suara ramah, akrab, bercanda, itu Pak Surati gitu. Sampai-sampai muridnya bocahnya gendong Pak Surati gitu. Itu karena apa? Murid menjadi dianggap sebagai teman. Bahasa tubuhnya, nah ini hasilnya apa? Murid akan merasa senang, akrab. Seperti Pak Suradi juga, murid akrab, berhenti Pak Suradi. Gitu betul. Bahkan gunanya Pak Suradi. Ya kenapa? Ini positifnya. Apakah ada dampak negatifnya? Ada Bapak Ibu. Negatifnya apa? Murid ada ketergantungan diri. Ya, ada rasa ketergantungan. Nah orang yang dulu dia jadi tidak bisa maju terus. Dulu ada Pak Suradi juga. Pak Suradi malah orang gue Pak Suradi seneng ngatur Pak Suradi misalnya. Seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai pemantau namanya. Posisi guru sebagai pemantau ini begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu hanya berpedoman pada tata tertib sekolah yang ada. Contoh, tata tertibnya itu berpakaian rapi, bersepatu, kemudian memakai topi, misalnya kalau sering berdasi. Kayak ragu topi. Hanif, ragu sepatu. Siapa ragu sepatu? Ragu topi. Hormat bendera 5 menit, misalnya. Dua nih kalau pergaulan itu tidak mau tahu, pokoknya nanti dia tidak pakai topi, upacara sendiri, misalnya seperti itu. Jadi dia memposisikan diri sebagai pemantau, ya. Jadi membedakan dia sebagai memposisikan dia sebagai teman. Jadi hanya berpedoman pada aturan yang ada. Contohnya ya kalau misalnya kan Bapak Ibu lihat misalnya posisi seorang polisi di jalan raya, ya, misalnya mau mengenakan tilang, mbok ibu anak bojone kudune nek polisi yang baik, nek orang bilang ya ditilang ngoten lho. Itu pemantau. Kemudian posisi guru sebagai manajer Bapak Ibu,
Nah, inilah posisi yang diharapkan. Artinya apa? Ketika guru itu memposisikan sebagai manajer, guru itu dapat mengkolaborasikan. Kapan dia berperan sebagai teman, kapan dia sebagai pemantau, bahkan mungkin membuat rasa bersama. Dan posisi sebagai manajer itu yang paling baik, guru itu sebetulnya dapat memberikan restitusi kepada murid jika murid itu melakukan tindakan menyimpang. Restitusi itu tadi menyadarkan murid agar murid itu dapat mengelola dirinya sendiri, menyadarkan murid dari iyo salah. Nah, sehingga dikenallah treatment segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu. Misalnya si Uncok itu misalnya begini, melakukan kesalahan seperti kemarin itu misalnya ngetitik ngeplak konsole. Nah, menstabilkan identitas itu caranya begini. Yo, aku jadi gue jadi mungkin yo kayak ngomongin jadi surah popo. Ngeplak konsole mungkin jadi surah popo. Gue itu salah sih, nek anak salah apa namanya persepsi. Itu berarti bener ya ngeplak konsole. Jangan sampai seperti itu juga loh Bapak Ibu. Karena nanti ada lanjutannya. Neng, sing penting kowe iki gelem mboten. Apa namanya? Nek salah, kalau salah itu kan harus mau bertobat atau mengaku kesalahan itu. Sing penting kowe iki bar keplak kancamu, terus kowe iki ngakoni salah, ki njaluk ngapura. Jadi ojo dimandeng neliku karena dikhawatirkan nanti bocah melakukan ngeplek kancane lho. Artinya apa? Di dalam menstabilkan identitas itu kita itu memposisikan diri sebagai dia, sebagai murid. Nek awake jadi murid kaya ngono ki kira-kira bagaimana apa yang kita lakukan? Mesti yo aku mesti mulai ini. Nah, atau begini, berbuat salah itu wajar sebagai manusia. Karena kita itu hanya makhluk ciptaan Allah kan betul Pak Nirti. Yang penting bagaimana kita itu bisa bertobat, memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi anak divalidasi. Sakjane kalau ngono ki asine yo ora apa-apa ning iki mau iki kudu sadar. Nek barang sing ora bener. Jadi begini piye to ceritane iki? Nah, divalidasi. Lah kok betul di sini salah itu ngono kuwi. Oh, yo jadi yo ora apa ning iki mau itu paham nek dikeplak kuwi loro, kowe nek dikeplak loro piye? Sakit Bu, makanya nek udah sakit, nek dikepaksakan mesti kalau yang merasa sakit dan seterusnya itu. Makanya, nah kemudian anak itu sudah pada tahap validasi, artinya sudah gitu, nek dikeplak yo ternyata yo loro. Itu baru kita masuk ke sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini, nek sesama teman kita harus bagaimana? Saling menyayangi lah dasarnya. Ini menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya di kesepakatan kelas seperti tadi saya sampaikan. Itu Bapak Ibu. Ini namanya restitusi. Jadi tidak semerta-merta anaknya langsung diduding-duding, disentak-sentak. Apakah pernah salah? Jadi guru kelas itu mesti yo emosi ini tingkatnya yo tinggi loh Bu. Saya itu dulu, itu sering betul. Makanya dulu itu kalau di Barat itu saya begitu saya datang ke murid itu seperti ini saya. Merganya apa? Jadi kalau ini benar-benar pas ini guru-guru itu nggak jadi kalau kepedan itu saya. Wah, makan dari Pak Muji juga jadi ibu saya betul. Begitu saya datang, Muji ibu saya benar. Setelah itu saya juga dulu yang pernah marah seperti itu. Betul ini pernah juga. Nah, posisi bagi penghukum tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apakah anak itu berubah tingkah? Juga tidak. Pernah. Ini pengalaman ya Bapak Ibu. Dulu murid yang saya seperti itu
sampai konsultasi dengan orang tua sudah selesai, soalnya prosesnya panjang, akhirnya murid itu keluar. Begitu pun apa Bapak? Malah ngipisi si padasan nih Bapak Ibu. Waduh, saudara. Jadi ketika keluar dari sekolah itu, si padasan itu dipipisi loh. Jadi bukan berarti dia itu ketika disentak dimarahin itu dia itu perilakunya berubah, tidak, malah tadi menjadi pendendam tadi, pemarah dan seterusnya. Karena waktu itu ya kita tidak mengenal institusi tadi. Itu. Nah, itu Bapak Ibu, ini sesuatu apa namanya? Teori-teori yang dari PGP yang sudah kita lakukan, dan mungkin ini juga perlu Bapak Ibu terapkan jika Bapak Ibu memerlukan, dan juga sebagai bahan refleksi juga. Apa benar toh yang disampaikan Pak Muji tadi? Nah, kalau itu dianggap perlu dan perlu dilakukan oleh Bapak Ibu, monggo juga dipraktekkan. Pak Surati sudah mempraktekkan posisi kontrol sebagai teman, dan efeknya seperti apa lah. Nah, saya tadi menyampaikan selain posisi teman ada posisi kontrol yang lain, ada 5 posisi kontrol tadi, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai manajer, sebagai pemantau. Nah, ini kalau saat ini Bapak Ibu posisinya sebagai teman, monggo nanti bisa diterapkan sebagai pemantau ataupun manajer. Yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi manajer di sini sekali lagi nanti posisi Bapak Ibu guru itu ujungnya akan merestitusi murid itu, yang berimplikasi murid akan sadar apa yang dia sudah berbuat atau lakukan. Gitu, Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu praktek, bisa dikatakan praktek baik yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekiranya nanti perlu dikonfirmasi dari Bapak Ibu, kita lakukan kegiatan diskusi. Itu mungkin ada yang perlu disampaikan. Oke. Terima kasih waktunya. Seperti apa yang sudah dipaparkan di depan, bahwa memang seorang guru itu tidak mudah. Iya, betul. Kemudian ini mohon maaf ya, mungkin ketika kita khususnya yang sekolah SPG dulu, ini ada psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. Nah, disitulah psikologi. Iya, psikologi perkembangan anak. Perkembangan anak itu kan kita harus masa-masanya tahu Pak. Masa ini kita harus bagaimana seperti itu. Jadi memang tidak jauh dengan ini, sama hampir sama. Ini memang perlu kita pahami, kita tahu sehingga nanti kita bisa menerapkan mana lagi yang perlu ke anak yang bermacam-macam kan. Itu Pak. Tambahan sedikit saja ini. Mungkin ya bagaimana? Iya, terima kasih Pak Rano. Berbagi pengalaman, berbagi cerita apa yang Pak Rano alami mulai dari saat mengenyam pendidikan SPG. Memang dulu itu ada namanya psikologi pendidikan Pak, ada. Materi itu psikologi pendidikan memang ada juga juga ada. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah mengenal yang namanya psikologi anak. Dan memang ya seperti itu pembahasannya. Dan mungkin akan berbeda dengan realita di lapangan. Karena yang namanya manusia, sekali lagi guru pun juga manusia Bapak Ibu. Pasti kesabaran itu juga ada batasnya. Ketika murid itu banyak yang berperilaku menyimpang, terkadang terkadang guru juga hilang kesabaran juga. Akhirnya apa? Posisi kontrol 5 ini akhirnya menjadi penghukum tadi. Bisa. Ya namanya juga manusia. Makanya kita sekali lagi yang namanya belajar itu kan sepanjang hayat Bapak Ibu. Tidak hanya di bangku sekolah saja. Mungkin saat ini pun kita juga masih tahap belajar. Monggo Bapak Ibu jika perlu memposisikan sebagai manajer tadi juga bisa diterapkan. Jadi posisi guru sebagai manajer, sekali lagi posisi Bapak Ibu bisa merestitusi putra putri Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu tadi. Caranya bagaimana? Contohnya menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, harapannya apa? Murid menyadari apa yang sudah dia lakukan dan tidak benar-benar dalam dirinya ada motivasi intuisi untuk tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan.
Tetapi kalau Bapak Ibu mentah-mentah hanya menghukum, yang timbul tadi Bapak Ibu dendam dan agresif, bucah soyo nakal. Nah, tetapi sekali lagi Bapak Ibu akan lebih tahu mana posisi kontrol yang tepat pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Posisi sebagai manajer sekali lagi dapat mengkolaborasikan kapan sebagai Bapak Ibu sebagai teman, kapan sebagai pemantau. Kurang teman terus nih Pak Berarti. Ini juga ada kalanya juga posisi sebagai satu Pak Suradi sampai bolong ya Pak ya Pak. Nah itu. Makanya monggo. Ada itu. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang disampaikan. Cukup? Kalau sudah cukup, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Tentu dalam menyampaikan banyak keterangan dari saran, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.